Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anakku, santriwan dan santriwati? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita masih bisa belajar melalui media online. Tetap semangat dalam belajar, jaga selalu kesehatan, dan ingat, kalau kalian tidak keluar rumah, patuhi protokol kesehatan. Ya, sekarang kita menginjak ke materi. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang ketabahan Nabi dalam berdakwah. Sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka buku kalian halaman 22, ya. Kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pribadi yang bagaimana? Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang jujur dan benar, pribadi yang amanah, pribadi yang cerdas dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, pribadi yang jujur. Ya, maksudnya Rasulullah tidak pernah berbohong, baik kita ketika sebelum menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul. Karena kejujurannya, kaum Quraisy mempercayakan hartanya untuk dikelolanya. Itulah kejujuran pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sifat jujurnya, ya, ketika berdagang selalu mengatakan sebenarnya, tidak ada tawar menawar. Apalagi ketika menerima wahyu dari Allah, setiap wahyu yang turun beliau sampaikan kepada umatnya apa adanya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Itulah contoh pribadi jujur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti buka di buku kalian ya, halaman 22. Sekarang kita menginjak ke pribadi yang amanah. Iya. Pribadi Rasulullah adalah pribadi yang amanah. Maksudnya Rasulullah itu bisa dipercaya atau bertanggung jawab. Karena kejujuran dan tanggung jawabnya, Rasulullah dalam segala hal, kaum Quraisy mempercayakan sebagian hartanya untuk dikelolanya. Rasul juga mendapat gelar Al-Amin, artinya jujur dan dapat dipercaya. Nah, dari situlah contoh pribadi amanah Rasulullah. Contohnya menyelesaikan sengketa Hajar Aswad. Ya, Rasulullah dipercaya untuk menyelesaikan sengketa Hajar Aswad. Terus tidak menangguhkan hak orang lain dan mengajarkan sifat amanah kepada amil zakat. Itulah contoh amanah yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena pentingnya bersifat amanah, bahkan Rasul menjamin 6 perkara untuknya surga. Salah satu di antaranya, jika kalian dipercaya untuk memegang amanah, laksanakan. Rasulullah melarang umatnya berkhianat. Kenapa? Karena khianat termasuk ciri-ciri orang munafik. Ya, ciri-ciri orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dia selalu berdusta atau berbohong. Kedua, apabila berjanji dia selalu mengingkari, dan apabila dipercaya dia selalu berkhianat. Di buku kalian di halaman 23 ya, nanti dibuka. Itu ciri-ciri orang munafik. Ya. Dan dari sini sudah bisa dipahami. Kita lanjut ke pribadi yang cerdas atau fatona. Ya. Rasulullah mempunyai pribadi yang cerdas atau fatona. Ya. Maksudnya Rasulullah adalah orang yang cerdas pikirannya, fasih bahasanya, dan santun tutur katanya. Dalam berdakwah, beliau adalah orang yang mampu mengemukakan hujah. Apa sih itu hujah? Hujah itu memberikan alasan atau argumentasi
yang dapat dipahami oleh semua orang. Ini buktinya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 165. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan mubasysyirin wal mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatum ba'dal rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Rasul-rasul itu adalah pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan hujah tadinya bagi manusia membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 165 ya. Nanti ditulis lagi di buku kalian, ada di buku paket halaman 27 ya. Itulah bukti bahwa Rasulullah itu pribadi yang cerdas, yaitu bisa memberikan hujah atau alasan-alasan atau argumentasi yang bisa dipahami oleh semua orang. Dari sini bisa dipahami, iya. Kita lanjut ke pribadinya itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Ya. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepribadian yang mulia, selalu menebarkan sikap kasih sayang baik kepada sesama, kepada binatang maupun kepada tumbuhan. Sikap Rasulullah itu ditunjukkan bukan kepada orang yang baik saja, kepada musuhnya pun beliau bersikap baik, mampu memaafkan musuhnya dengan mudah. Itulah pribadinya yang mempunyai sifat rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat kasih sayangnya diberikan kepada makhluk seluruh alam, baik manusia, binatang, tumbuhan, semua mendapatkan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari situ udah Ibu jelaskan, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa meneladani pribadi-pribadi yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di buku kalian ada tugas-tugas, nanti kalian kerjakan ya. Insya Allah minggu depan kita bahas bersama-sama. Cukupkan dari Ibu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.